Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian di acara kita Bima Podcast. Bima Podcast kali ini kita memanggil narasumber Mas Riki ya. Iya. Mas Riki ini adalah owner dari rental mobil Purbalingga. Pada kesempatan kali ini Mas Riki akan berbagi tentang cerita seputar rental mobilnya. Di bagian pernah ini ya Mas, informasinya pernah digadai ya mobilnya ya. Betul. Ya. Jadi untuk tema Bima Podcast hari ini adalah kita akan membahas seputar rental mobil, tapi terkait tentang hal yang tidak diinginkan dalam rental mobil. Salah satunya adalah mobil yang digadai oleh penyewa, begitu ya? Iya. Ya. Betul. Oke, untuk mempersingkat mungkin Mas bisa diceritakan seperti apa ketika mobilnya disewa, terus apa yang Mas Riki lakukan agar mobilnya bisa kembali. Oke, Mas Rian ya, terima kasih. Saya kira setiap pengusaha pasti ya, yang namanya apalagi pengusaha rental mobil pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya mobilnya itu pernah digadai atau enggak, gitu kan ya. Di Bima Rental Mobil Purbalingga itu setahu saya kurang lebih pernah mengalami 2 kali kejadian itu mobil disewa terus digadai oleh si penyewa itu. Informasi ini ditujukan untuk apa? Untuk supaya teman-teman ya, apalagi teman-teman yang baru merintis usaha rental mobil itu, ketika menghadapi masalah misalnya kendaraan digadai atau mungkin terkendala unit yang lain itu harus pertama itu harus tetap tenang dulu ya. Karena apa? Karena masalah ini sebenarnya masalah yang umum, masalah yang bukan hal baru lagi di dalam dunia rental mobil itu sendiri. Ketika mobil digadai, itu apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus tetap tenang, ya kan? Karena ketika kita tenang, itu semua masalah insya Allah bisa diselesaikan dengan lebih baik ya, dengan cepat dan lebih baik. Dalam situasi tersebut, kita coba untuk mengkontak si penyewa tersebut ya. Syukur-syukur kalau masih bisa dihubungi atau enggak gitu ya. Kalau terpaksanya nggak bisa dihubungi, kita cari kenalan atau teman-teman kita di biasanya kan ada grup rental mobil, barangkali ada yang melihat kondisi kita, mobil kita sedang posisi ada di mana gitu kan. Ketika kita sudah mengetahui kondisi mobil kita ada di mana dan digadaikan ke siapa, nah baru kita bergerak di situ. Kita datangin ke situ ya kan. Kalau pada saat itu sih masih berada di Jawa Tengah aja ya mobilnya ya, masih dekat-dekat aja, masih sekitar perjalanan ini masih bisa ditempuh kurang lebih 2 jam lah. Ke sana datangin, bahwa informasikan saja bahwa unit ini adalah unit milik kita. Dari sana juga waktu itu berkelit juga bahwa ini enggak kok, ini saya nerima ini dari seseorang yang dia juga bisa menunjukkan bukti utang itu sebagai pengganti yang namanya BPKB itu sendiri. Jadi seolah-olah kendaraan itu benar-benar milik si penyewa itu yang tadi yang menggadaikan barang mobil yang digadai ke penerima gadai itu. Jadi kan seolah-olah penerima gadai di situ juga ini barang aman gitu ya. Karena barang milik si orang tadi yang menggadaikan itu. Tapi ternyata yang dokumen seperti itu pun itu ternyata bisa dibuat juga, ya kan? Nah, dokumen itu bisa dibuat. Ketika dibuat, lalu si penerima gadai itu percaya bahwa unit itu memang betul-betul milik si dalam tanda kutip si penyewa itu. Maka yang harus kita lakukan itu apa? Kita cek kebenaran dokumen itu. Dokumen itu benar-benar benar atau enggak, ya kan? Ceknya kemana? Ya ke leasing yang tadi yang bersangkutan. Kalau orang yang masih tetap ngeyel, ini mobil ini kita buktikan sebisa mungkin kita karena kita negara hukum ya, yang namanya negara hukum kan semuanya diselesaikan secara hukum juga kan. Kita arahkan dulu unitnya itu untuk dibawa ke polsek terdekat, ya kan? Bagaimanapun ketika unit sudah masuk polsek, insya Allah itu akan lebih aman lah ya, jika kondisi unit masih belum atau lebih aman dibanding unit masih berada di luar polsek itu.
kita masukkan ke polsek dulu. Sambil menunggu kita tentunya membuat laporan ya bahwa mobil kita digadai dan lain sebagainya. Sambil kita juga membuktikan bahwa jika unit teman-teman itu sudah lunas, maka bawalah BPKB itu, ya kan? Kalau misalnya belum lunas, maka yang dibawa adalah surat piutang itu. Jadi nanti kan ada 2 surat piutang ya, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu surat piutang yang dalam tanda kutip palsu, sama surat piutang asli yang masih kita punya, ya kan? Nah di situ nanti dicocokkan siapa yang benar, gitu kan? Nanti pihak polisi juga tahu siapa yang benar, siapa yang salah, mungkin setelah mendapatkan informasi dari pihak leasing itu ya. Nah setelah sampai situ sih prosesnya masih itu ya, masih udah istilahnya udah, insya Allah udah sampai situ udah clear lah. Yang kedua kemarin itu kita juga sempat ngalamin seperti itu ya, ngalamin digadai juga. Cuman yang bersangkutan juga istilahnya masih bisa dihubungi lah, yang bersangkutan itu cuman bilang bahwa mobilnya masih disewa gitu kan. Tapi ketika kita mintai mobilnya itu dikembalikan dulu itu susah ya kan. Nah berdasarkan hasil pencarian kita di internal itu, unit memang posisi pada saat itu sebenarnya sudah tergadai ya kan, cuman kondisi si penyewa itu masih bisa dihubungi. Nah pada saat itu kita komunikasikan si penyewa kita, tetap itu ya, komunikasikan si penyewa bahwa sebenarnya kita sudah tahu posisinya itu seperti ini gitu. Terus si penyewa itu maunya seperti apa ya kan. Nah itu sih paling sih. Oke. Menarik ya Mas. Jadi ada 2 case ya yang pernah di Mas Riki pernah tangani ya. Yang pertama tadi dengan penyewa yang memang penipu ya Mas, artinya bisa dikatakan penipu yang sudah terorganisir ya. Betul. Mereka sampai bisa membuat tadi surat cicilan seperti itu ya. Bukti-bukti kertas dokumen presiden Bapak meyakinkan kepada siapa mereka menggadaikannya, mereka bahwa itu mobil mereka ya. Dan yang kedua adalah yang masih tadi yang disampaikan yang masih istilahnya masih bisa dihubungi tadi ya. Nah itu Mas, terkait potensi kerugian Mas, itu apa aja Mas yang Mas Riki kerugian ketika ada mobil digadai itu Mas? Nah betul ya, kalau terkait potensi kerugian itu sebenarnya ketika kondisi unit kita itu kan tadi ada proses unit itu masuk ke polsek ya, di situ kan ada proses mekanisme untuk verifikasi dulu ya. Mungkin memakan waktu mungkin sekitar kurang lebih 1 mingguan lah, bisa lebih cepat ya tentunya ya. Kalau masalahnya sudah clear itu bisa lebih cepat lagi keluar. Nah paling kalau kerugian secara itunya kan secara sewanya yaitu ya, kita mungkin 1 minggu nggak bisa untuk unit itu untuk disewakan ya kan. Tapi lebih dari itu kan ada sebelumnya, kalau kita mau itu kan ada kerugian imaterial ya kan. Kerugian imaterial itu yang dimaksud adalah pikiran kita. Pikiran kita kan pasti pikiran gitu ya Mas, was-was gitu. Meskipun kita di situ, saya sejak awal itu usahakan kita jangan panik, tapi kan tetap sedikit banyak pikiran kita terpengaruh ya, pengaruh pikiran ini gimana mobilnya, gimana dan sebagainya lah, banyak hal-hal yang jadi pikiran. Mungkin itu aja sih kerugiannya. Itu sih. Baik Mas. Dan kedepannya ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari situ. Salah satunya mungkin apa sih, orang-orang yang sudah ada masuk daftar blacklist dan sebagainya itu kita jadi punya tambahan orang-orang yang seperti itu. Oke Mas, mungkin terakhir ini Mas untuk apa mitigasinya Mas, terkait mitigasi apa sih yang Mas Riki bisa sampaikan ke teman-teman di Bima Podcast ini terkait, siapa tahu ya Mas yang menonton di sini adalah orang-orang yang sudah punya data mobil juga di Purbalingga atau di tempat lain, atau yang berencana mempunyai data mobil. Pastikan hal yang paling kita takutin itu adalah ketika mobil digadai Mas, karena kan sewa itu hanya mungkin cuma 300.000, 250.000, tapi ketika kita kehilangan mobil pasti itu sangatlah besar imbasnya ya. Mungkin bisa disampaikan langkah-langkah apa atau mitigasinya seperti apa Mas, supaya yang kayak tadi Mas Riki sudah mobilnya 2 kali digadai ya, istilahnya digadai, tapi bisa Mas Riki itu bisa dapat lagi mitigasinya itu seperti apa Mas? Jadi gini ya, kalau bicara terkait mitigasi itu sebenarnya sangat bagus ya. Dan salah satunya yang kita terapkan di Bima itu sendiri adalah
persyaratan dokumen itu kita harus lengkapi. Boleh disebutkan apa aja Mas? Kalau persyaratannya di lima adalah pertama KTP ya, terus fotokopi KK, terus sepeda motor, menitipkan sepeda motor gitu ya Mas? menitipkan sepeda motor sama STNK-nya. Dan harus punya SIM gitu ya Mas? Iya betul. Kalau SIM itu sebagai cross check yang bersama tim dulu sudah bisa menyetir atau belum. Tapi dokumen yang paling penting itu yang tadi saya sebutkan itu. Kita melakukan hal seperti ini bukan untuk apa-apa ya, karena meribetkan enggak lah ya. Iya, istilahnya nggak meribut, nggak membuat kita ribet atau membuat penyewa itu ribet, enggak. Kalau istilahnya saya yakin kalau setiap orang yang mau berniat baik ya, berniat baik itu pasti nggak akan merasa terbebani lah, karena kan kita sama-sama tahu di sini kan kita saling membutuhkan istilahnya ya, antara parental dan pemilik rental seperti itu. Itu sih mitigasi yang kita lakukan di awal itu untuk melakukan pengecekan dokumen secara langsung seperti itu. Oh, luar biasa. Luar biasa Mas Riki terkait mitigasi yang telah disampaikan. Jadi itu ya, mungkin untuk teman-teman yang tadi sama Mas Riki, mitigasi ketika mau akan memiliki seseorang mobil atau yang akan merencanakan punya mobil, mungkin salah satu tadi yang saya Mas Riki adalah mitigasi tentang persyaratan. Persyaratan itu harus jelas siapa yang menyewanya gitu ya Mas. Dan seperti tadi memiliki SIM A, terus sudah mempunyai menitipkan KTP atau SIM C dan lain-lain nanti ya disampaikan itu menjadi syarat wajib ketika orang menyewa gitu ya Mas. Oke, mungkin cukup ya Mas Riki. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di konten channel ini, atau sampaikan saja apa yang kira-kira kita bisa Bima Podcast buat untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih ya Mas Riki. Terima kasih atas waktunya. Bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kami ya khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.